kita sebagai pengajar sebenarnya tahu ini tugas yang mengerjakan siapa. Nah dari situ harusnya para orang tua itu menyadari bahwa susahnya mengajari anak itu seperti apa, kayak gitu. Nah dari situ kita harus paham bahwa yang namanya parenting itu nggak hanya harus dipelajari oleh orang tua, bahkan seorang guru atau mungkin seorang murid itu juga harus belajar parenting. Nah itulah pentingnya kenapa kita harus belajar parenting untuk semua kalangan. Nah selain itu kebanyakan orang tua ya menganggap bahwa anak itu adalah sebuah investasi. Nah ini sebenarnya saya sendiri sebenarnya kontra, karena apa? Yang mengharapkan seorang anak lahir itu kan orang tua ya. Jadi kita tidak bisa membebani mereka dengan kata-kata, oh kamu nanti harus balas budi, oh nanti kamu itu harus membahagiakan orang tua. Jadi kita kan akhirnya apa? Meletakkan kebahagiaan kita dengan membebani anak-anak kita. Apa beberapa orang itu ingin anaknya nilainya bagus, ingin anaknya sukses, punya gaji yang besar tanpa memikirkan proses yang baik agar menjadi manusia yang baik. Nah itu kadang yang tidak dimiliki oleh beberapa orang. Katakanlah dalam sekolah daring harusnya orang tua bisa membiarkan anak untuk mengeksplor dirinya. Seberapa jauh sih dia tahu dengan materi yang diberikan gurunya. Kalau misalnya nggak tahu, sebenarnya bisa langsung ditanyakan ke gurunya. Bu, nomor ini seperti apa pengertiannya? Dari situ beberapa guru atau mungkin semua guru pasti akan menjawab dan akan mencoba menjelaskan. Nah tadi para orang tua yang menganggap bahwa anak itu investasi, akhirnya tidak berpikir panjang dengan mengerjakan tugas-tugas mereka. Memikirkan hasilnya, sementing tugasnya selesai, anak saya dapat nilai. Nantinya hal seperti ini akan membentuk mindset pada anak bahwa keberhasilan itu hanya diukur dari angka, bukan sebuah proses. Dan ini menurut saya sangat bahaya sekali sih. Ya benar banget. Beberapa anak yang saya temui juga gitu. Jadi mereka itu, katakanlah saya mengajar di lembaga itu kan saya ngajar ngaji ya. Beberapa anak itu nggak mau mengulang-ulang apa yang sudah dipelajari, tapi ingin segera naik tingkat, naik kelas, misalnya seperti itu. Jadi setelah saya ingin segera bisa baca Quran, padahal ketika kita mau belajar baca Quran kan harus didahului dengan belajar abata dan seterusnya ya kan. Nah beberapa anak tidak mau melalui proses itu. Jadi mereka tidak mau, katakanlah kalau di desa namanya deres, ya mengulang-ulang pelajaran kembali, itu mereka tidak mau. Mereka hanya membaca itu satu kali, padahal hal semacam itu tidak bisa ditolerir, tidak bisa dibenarkan ya. Iya benar-benar. Mengulang-ulang pelajaran ini juga berlaku di pelajaran materi umum. Ketika anak-anak mereka hanya mendengarkan saat gurunya menjelaskan tanpa ada reaksi apapun. Jadi seolah-olah mereka tidak peduli dengan apa yang gurunya jelaskan. Yang penting apa? Ketika saya ujian nanti nilai saya bagus, entah saya itu nanti browsing, saya lihat jawaban dari teman, mereka kebanyakan tidak peduli. Yang mereka pedulikan apa? Saya tidak remedi dan nilai saya bagus, saya naik kelas. Nah akhirnya hal semacam itu juga akan berdampak di kehidupan ketika mereka bermasyarakat. Jadi mereka hanya memikirkan hasilnya, nggak peduli prosesnya. Itu dampaknya, sahabatku. Dan anehnya lagi, hal-hal semacam itu ditolerir, maksudnya sudah membudaya, seolah kita melihat nyontek punya teman itu hal yang biasa. Saya pun ketika mengawasi ujian, beberapa anak mungkin ada yang memang jujur mengerjakan, tapi sebagian besar mereka pasti akan mencari jawaban dari temannya. Apalagi sekarang keadaan lebih canggih ya, punya gadget ya. Mereka bisa berkirim jawaban dari satu kelas ke kelas lain, bahkan tidak hanya dalam satu kelas. Jadi seperti itu.